Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Rajiv Yadika, akan menemani Anda untuk berbincang-bincang seputar mahasiswa. Mindset ataupun sesuatu yang terbesit di benak orang-orang, khususnya masyarakat sekitar, bahwa mahasiswa adalah mereka yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi dengan duduk manis menunggu IPK yang tinggi. Mahasiswa dengan istilah kuliah juga dengan tugas-tugas yang membuat resah. Bahkan ada yang kebingungan sampai kehilangan arah. Namun itu menjadi hal lumrah. Nah, siapakah sebetulnya mahasiswa? Nah, kali ini kita sudah bersama dengan mantan Gubernur Fakultas Keislaman dan juga sekarang menjadi Menteri Agama di Kabinet Baramuda BMKM UTM. Selamat datang, Mr. Juli. Gimana kabarnya, Mr. Juli? Alhamdulillah baik. Nah, kali ini teman-teman muda di Fakultas Keislaman, khususnya di Hukum Bisnis Syariah, ingin berbincang-bincang terkait tentang mahasiswa. Oke. Silahkan sapa dulu, Mr. Juli. Baik, salam kenal dari saya, salam hangat juga dari Julianto. Semester 9, insya Allah sebentar lagi udah goodbye dari Hukum Bisnis Syariah. Amin amin. Sudah nggak betah ya? Ya demikian kira-kira. Siap. Untuk tema kali ini itu teman-teman ingin tahu siapakah sebenarnya mahasiswa. Soalnya terkait dengan mahasiswa itu permasalahannya kompleks gitu, Mister. Silahkan, Mister. Siapakah mahasiswa? Lebih tepatnya mungkin siapakah jati diri mahasiswa seperti itu. Ketika bicara mahasiswa, maka ada hal yang menarik. Mahasiswa itu identik dengan namanya organisasi. Sebelum lari lebih jauh pada itu, siapakah mahasiswa? Ketika mencari definisi yang secara epistemologi, secara bahasa, mahasiswa identik dengan orang yang berkuliah di perguruan tinggi dengan status sosial yang bisa dikatakan elit. Tapi pada kenyataannya, siapa sebenarnya mahasiswa? Kalau kita mendefinisikan mahasiswa itu hanya orang yang datang, maksudnya datang ke kelas, dengarkan ceramahnya dosen yang basa-basi itu, dan juga terus. Mengerjakan tugas lalu pulang, lalu apa bedanya dengan siswa? Kan demikian. Dengan demikian, saya kalau seakan-akan mahasiswa mendefinisikan seperti itu, kampus tidak ada bedanya seperti warung makan. Lihat warung makan, ada menu, namanya kasir menawarkan ini menunya, kita bayar, makan, kenyang, pulang. Sama seperti itu. Kalau kita hanya kuliah, datang, kerjakan tugas, dengarkan ceramahnya dosen, pulang, itu kita bukan masih mahasiswa, tapi siswa. Mahasiswa dengan status maha artinya super. Supernya di mana? Mulai dari segi analisa pengetahuannya kita harus lebih unggul dari siswa. Yang paling dampak, mahasiswa itu identik dengan namanya organisasi. Kita lihat seperti Bung Karno, Sultan Syahrir, Bung Hatta, dan juga Tan Malaka. Mereka hidup dengan 3 dunia. Mereka hidup di dunia organisasi, dunia pendidikan, dan dunia pergaulan. Pertanyaannya, organisasi seperti apa? Dan pendidikan seperti apa? Dan juga pergaulan seperti apa yang membentuk the founding father daripada Indonesia ini? Kita lihat bahwa tonggak persatuan bangsa ini itu kita lihat pada tanggal 28 Oktober 1928. Itu siapa pelopornya? Mahasiswa. Lari lagi kepada istilah tuntutan Tritura, 3 tuntutan rakyat. Itu juga dipelopori oleh mahasiswa. Bahkan Bung Karno sendiri lengser karena adanya istilah Tritura. Lari lagi pada tahun 98. Siapa yang mengguncangkan dan meruntuhkan otoritasnya Soeharto? Merupakan presiden yang kekuasaannya paling lama di Asia Tenggara sampai 32 tahun dengan kekuasaannya, tapi siapa yang berani meruntuhkan? Mahasiswa. Tapi orientasinya sekarang, mahasiswa seperti apa? Apakah mahasiswa sudah sama dengan seperti dulu? Bagi saya beda. Pertanyaannya, mahasiswa yang seperti apa? Modelnya yang bisa menggerakkan seperti itu? Mahasiswa yang bukan hanya aktif di kuliah. Karena kalau kita mendefinisikan kuliah itu hanya di kelas, kampus itu ibaratkan seperti penghalang dari realitas sosial. Bagaimana demikian? Kampus itu kan hanya mengajarkan teori lama dan itu sifatnya diulang-ulang dan itu tidak ada pengembangan. Kita menemukan teori baru, gagasan baru ketika masuk ke organisasi.
organisasi itu menawarkan berbagai macam variasi pemikiran baru, ideologi, sehingga dengan dinamika itu lahirlah namanya benturan-benturan, maka terbentuk itu katanya Tan Malaka. Demikian. Tapi bukannya kalau IPK sendiri itu kan penting, Mister. Gimana Mister terkait itu, Mister? Nah, iya. Jika seakan-akan IPK itu mahasiswa diukur keberhasilannya dari IPK, diukur keberhasilan dari dia dapat olimpiade, menang debat, atau mungkin dia ngangkat piala di depan mukanya di banner, dipasang di banner. Apakah demikian? Sebenarnya IPK juga perlu, tapi bukan prioritas. Kalau seandainya mahasiswa itu hanya mendahulukan IPK, berarti kita terjebak pada perkuliahan yang monoton. Jadi seakan-akan ketika kita hanya memfokuskan pada IPK, semisal Mas Rajib dapat IPK Kamlot, tapi apa yang kamu bisa banggakan dengan IPK tersebut? Apa yang kita ubah dengan IPK tersebut? Tidak ada. Sebenarnya mahasiswa tanpa organisasi itu seperti nasi tanpa lauk. Kalau kata Gus Dur seperti ini, keberhasilan seorang pelajar itu bukan diukur ketika dia di dalam kampus atau ketika belajar dia dapat IPK tinggi, dia dapat piala, mukanya dipampang di banner, oh ini best berprestasi, bukan. Keberhasilan mahasiswa itu ketika dia menjadi alumni dan dia diterima oleh masyarakat. Itu tantangan kita sekarang. Nah, ada juga yang seperti dikatakan Malik Haromain. Siapa sebenarnya orang yang intelektual itu? Salah satu tugas mahasiswa, kita punya peran namanya peran akademisi, peran cendekia, atau bisa dikatakan seorang intelektual. Siapa demikian intelektual? Yang disebut seorang intelektual seperti yang dikatakan Gus Dur, bukan mereka yang pintar baca buku, bukan mereka yang dapat IPK tinggi, bukan mereka yang bisa mematahkan argumen dosen, tapi yang disebut mahasiswa yang intelektual sejati itu mereka yang mampu membaca kebutuhan masyarakat dan memberikan jawaban terhadap kebutuhan itu. Itu dari kira-kira demikian. Terima kasih ya. Keren Mister, keren. Tapi mahasiswa itu kan juga lekat dengan hubungannya kuliah gitu, Mister. Nah, kuliah juga kan itu basisnya itu kan dalam kelas gitu. Itu kan seperti apa, Mister? Tadi Mister bilangnya organisasi gini. Apa organisasi itu juga termasuk kuliah, Mister? Mohon pencerahannya, Mister. Kuliah itu teman-temanku semua angkatan 2020 yang sangat saya banggakan. Kalian sebenarnya datang ke UTM bukan hanya menjadi kupu-kupu, kuliah pulang ya maksudnya ya, bukan kupu-kupu kampus, bukan. Maksudnya di sini kalau teman-teman hanya kuliah di kelas, apa yang kita dapat dari kelas? Di kelas itu sangat membosankan dan sangat monoton. Karena di sana kita hanya diajarkan tadi saya ulang lagi ya, materi yang sama dan diulang. Kita tidak ada pembaharuan. Sedangkan dinamika sosial, kita kan Fakultas Keislaman termasuk kategori social science, di mana termasuk kategori ilmu sosial, di mana perubahan sosial dinamis. Sedangkan teori yang diajarkan di fakultas itu kan statis. Jadi kan sudah tidak imbang dari segi teori dan praktek. Sehingga teman-teman memungkinkan bagaimana cara mengembangkan soft skill dan juga mengembangkan bisa mengetahui dinamika sosial, perkembangan teknologi. Ya kita masuk organisasi. Kalau kata Gus Dur, seorang mahasiswa itu harus menjadi seorang intelektual organik. Siapakah demikian yang disebut orang intelektual organik? Yang disebut orang intelektual organik itu mereka punya kemampuan, mempunyai pengetahuan, tapi ilmunya bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Contoh, khairun nas anfa'uhum linnas. Karena kita udah sadar bahwa yang disebut orang yang berguna itu orang yang berguna pada orang lain. Mahasiswa juga mempunyai tanggung jawab sosial. Lah, bagaimana kita melatih sosial itu? Bagaimana kita sebelum terjun langsung ke lapangan, dan di lapangan sangat berbeda karena dinamis perubahannya. Ya kita belajar di organisasi. Organisasi itu menawarkan ruang bebas, ruang diskusi yang bebas. Di sana kita akan menemukan hal-hal yang baru yang belum kita temukan sebelumnya. Dinamika di sana ada tanggung jawab, kita diajarkan komitmen, kita diajarkan simpati, bagaimana tolong menolong. Itu semuanya ada di organisasi. Jika demikian hanya kuliah di kelas, sungguh sangat mengecewakan. Sungguh kalian akan menjadi generasi yang mungkin bisa dikatakan generasi TikTok ya, maunya eksis tapi tidak ada kualitas. Jangan jadi generasi TikTok. Artinya teman-teman boleh sibuk dengan teknologi tapi juga menyampingkan waktunya di organisasi. Artinya kuliah di organisasi, karena kehidupan adalah kampus yang sebenarnya, bukan di kelas. Ya, itu. Walaupun TikTok itu juga termasuk soft skill ya, Mister ya. Soft skill. Karena sekarang demikian zamannya, kita mengikuti zaman sebenarnya. Tapi jangan terlena. Tapi kalau terus-terusan main TikTok ya nggak ada gunanya juga jadi mahasiswa ya, Mister ya. Mister itu kan harus punya pandangan ilmiah juga ya, Mister ya. Sebenarnya kalau kita bicara mahasiswa dan organisasi itu tidak bisa dipisahkan, Mas Rajib. Semua
kita sadar bahwa bisa dibayangkan kampus tanpa organisasi, kita akan terjebak pada budaya silent culture of silent, budaya diam. Karena kita dengan bergabung dengan organisasi, kita akan dilatih berani berbicara, berani menyampaikan, baik itu dikatakan baik, benar itu dikatakan benar. Siapa lagi kalau bukan mahasiswa yang berani menyampaikan aspirasi dari rakyat ke pemerintahan? Kita kan negara superstruktur, ada pemerintahan itu kan mewakili kepentingan umum, sedangkan kita termasuk civil society. Dan kekuatan civil society itu sekarang saya katakan ada di mahasiswa. Karena masyarakat belum semuanya tahu bagaimana struktur kenegaraan, bagaimana cara menyampaikan. Kita yang paham ini harus memberikan pemahaman. Bagaimana memberikan pemahamannya? Ya kita harus terjun langsung. Sebelum kita terjun, ada namanya persiapan di organisasi. Ada BEM, ada HMP, ada UKM. Itu juga latihan. Latihan sebelum masuk ke dunia nyata yang sebenarnya dinamis, mungkin kita sangat tidak sesuai. Saya paham teman-teman mungkin masih belum merasakan dinamika atmosfernya kampus ya, belum serunya gimana. Karena kalian semuanya di rumah. Coba kan andaikan teman-teman 1 bulan sudah di sini seperti tahun 2019, wah pasti kalian udah dapat atmosfernya mahasiswa. Jangan lupa bahwa memang kampus itu tidak seperti yang kalian bayangkan di FTV loh. Iya betul. Tidak seindah itu teman-teman. Kita mengalami di sini sangat berbeda, kontras sekali. Kita akan dibenturkan dengan kepentingan, dibenturkan dengan kesibukan. Justru dengan berbagai kesibukan itu, kita akan terbentuk mulai dari cara berpikir dan kedewasaan dan menambah relasi. Kira-kira demikian. Keren. Berarti bisa saya simpulkan ya kalau kuliah tanpa organisasi itu ibaratkan nasi tanpa lauk. Begitu ya Mister ya. Berdasarkan pengalaman pribadi ketika saya aktif mulai dari tingkatan HMP, DPM dan juga BEM fakultas mulai ke universitas. Saya menemukan jati diri saya ketika di organisasi. Dan itu bukan omong kosong, bukan hanya ingin pura-pura meyakinkan teman-teman, itu terbukti dan teman-teman bisa buktikan. Bisa dibayangkan teman-teman, kalau kalian hanya melakukan rutinitas, kuliah pulang, apa yang kalian dapat? Semisal teman-teman mencari nilai itu untuk apa? Mungkin untuk sementara kalian unggul di kampus. Itu unggul sebagai top skor sementara. Tapi di masyarakat belum tentu. Iya, belum tentu. Karena kita ini mempunyai kemampuan yang berbeda. Contoh, kelas itu kan sebenarnya menyamaratakan semua kemampuan. Betul. Semisal Mas Rajib pinter sastra, Amin. ada yang di filsafat, ada yang suka di hukum, ada yang suka di pertanian, semisal di bidang olahraga. Tapi ketika ada satu pelajaran filsafat, semuanya harus mengerti filsafat. Itu sama halnya ada kucing, ada kadal, ada toke, ada kelinci, semuanya saya bilang sekarang lomba renang. Ya Kak, mati semua. Karena renang ini basicnya ikan. Artinya teman-teman bisa menemukan soft skill, menemukan kemampuan jati dirinya. Saya bisa di komunikasi, bisa di bidang debat, politik, dan di bidang olahraga. Itu semuanya di tempat di organisasi teman-teman, bukan di kelas. Saya yakin kalian kuliah online bosan kan? Bosan. Mendingan nonton YouTube, kira-kira demikian ya. Bukan provokator, maksudnya teman-teman imbangi pengetahuannya dengan organisasi. Jujur teman-teman, kalian di organisasi akan menemukan hal yang tidak kalian bayangkan. Seperti mungkin kalau rezekinya dapat jodoh kan, demikian kan? Ya, amin. Bagi yang jomblo di sana, amin. Mas Rajim juga jomblo ya? Ya bisa begitu juga. Okay. Silahkan nanti ya. Kan karena sudah penjelasan sudah panjang lebar ya Mister ya, sudah sangat komplit banget. Kasih satu pesan untuk adik-adik kita Mister di sana. Tapi satu kalimat untuk adik-adik kita gimana? Silakan untuk saya bukan orang bijak, saya bukan orang ahli ilmu pengetahuan, saya bukan orang yang ahli filosofi, tapi bagaimanapun caranya menjadi mahasiswa itu satu kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang tidak mungkin dimiliki oleh orang lain teman-teman. Sebisa mungkin kita mengusahakan ketika kita di UTM, khususnya di Prodi Hukum Bisnis Syariah yang menjadi rumah kita bersama, apa yang kita buat, apa yang mampu kita berikan. Artinya buatlah cerita seindah mungkin, buatlah cerita semenarik mungkin. Cerita itu kalian tidak hanya dibentuk mulai dari mulai pacaran, hanya memperhatikan penampilan, tidak. Khususnya pada teman-teman perempuan seperti yang dikatakan Sogi, selama yang dia perhatikan perempuan itu hanya penampilan dan kecantikannya, maka selama itu juga perempuan akan tertindas. Teman-teman kita rawat bersama Fakultas Keislaman, khususnya HBS, buat cerita dan semarik mungkin. Itu semua kalian temukan. Membuat cerita itu bukan hanya dengan pacaran tadi kan, tapi dengan cara berorganisasi.
karena organisasi menawarkan sesuatu yang sangat berharga yang mungkin kalian belum pernah temukan. Itu akan kalian rasakan setelah nanti kalian kuliah, selesai dari kuliah dari UTM. Kira-kira demikian. Saya tidak punya pesan apa-apa. Silahkan temukan jati diri kalian di UTM dengan cara bergabung dengan organisasi. Karena semua organisasi itu baik. Tidak ada organisasi yang tidak baik. Demikian. Tergantung pilihan kita semua. Terima kasih Mister ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Oke gitu ya teman-teman ya. Untuk teman-teman saya kasih satu pesan, jangan jadi mahasiswa yang selalu tidur, bergerak. Di situ maka akan ada perubahan. Sekian dari saya Raji Gadika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.